Guys, apakah kamu pernah berkunjung ke kota Palembang? Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan sekaligus kota terbesar kedua di Sumatera. Kota Palembang atau yang dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya, pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Berikut ini fakta unik dan menarik yang jarang diketahui mengenai kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Asal mula nama Palembang. Berdasarkan data statistik, hampir 52,24% wilayah di Palembang tergenang air. Sehingga kondisi Palembang yang seperti ini diduga menjadi alasan para nenek moyang terdahulu menyematkan nama Palembang. Palembang diyakini berasal dari dua kata dalam bahasa Melayu, yaitu pa dan lembang. Pa merujuk pada sebuah tempat atau keadaan, sedangkan lembang merujuk pada tanah rendah yang terendam air. Sehingga Palembang diartikan sebagai suatu tempat yang digenangi oleh air. Sedangkan berdasarkan kronik Tiongkok, nama Palinfong yang terdapat pada buku Chu Fanchi yang ditulis pada tahun 1178 oleh Chou Ju Kua dirujuk kepada Palembang. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia. Hal itu merujuk pada prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan pada tahun 1926, yang menyebutkan pemukiman yang bernama Sriwijaya itu didirikan pada tanggal 17 Juni tahun 683 Masehi. Tanggal tersebut kemudian menjadi hari jadi kota Palembang yang diperingati setiap tahunnya. Artinya pada tanggal 17 Juni tahun 2022 mendatang kota Palembang akan berusia 1339 tahun dan menjadi kota tertua di Indonesia, serta masuk ke dalam jajaran 5 kota tertua di dunia. Jembatan Ampera memiliki panjang 1177 meter yang membelah Sungai Musi. Sebagai ikon kota Palembang, Jembatan Ampera dibangun pada April tahun 1962 dan diresmikan pada tanggal 30 September tahun 1965 oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pempek merupakan kuliner khas Palembang yang terbuat dari adonan berbahan dasar tepung sagu dan daging ikan. Makanan ini biasanya disajikan dengan kuah cuka lezat berwarna coklat kental. Pempek hadir di Palembang sejak masuknya perantau Tionghoa sekitar abad ke-16. Nama empek-empek atau pempek berasal dari sebutan apek atau pek-pek, yaitu sebutan untuk paman atau lelaki tua Tionghoa. Perusahaan pupuk pertama di Indonesia terletak di kota Palembang, yakni PT Pupuk Sriwijaya atau lebih dikenal dengan nama Pusri. Kilang Pertamina pertama di Indonesia letaknya di Sungai Gerong. Rumah Limas merupakan rumah adat Palembang, terdapat di uang kertas Rp10.000. Rumah Rakit juga merupakan rumah adat Palembang, terdapat di sepanjang pinggir Sungai Musi dan terapung di atas sungai. Universitas Sriwijaya merupakan universitas negeri yang terdapat di Palembang, terluas kedua se-Indonesia. Masjid Agung merupakan masjid terbesar di Indonesia ketika dibangun pertama kali pada tahun 1738. Sekarang telah diganti namanya menjadi Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Djayo Wikramo. Masjid Cheng Ho dengan arsitektur Tionghoa terletak di Jakabaring merupakan satu di antara dua masjid Cheng Ho di Indonesia. Masjid ini dibangun sebagai penghormatan untuk Laksamana Cheng Ho yang sering berkunjung ke Palembang.
7 kali berturut-turut mendapatkan Piala Adipura. Al-Quran terbesar di dunia. Bait Al-Quran Al-Akbar yang berada di kawasan Soak Bujang, Gandus, Palembang. Di tempat itu terdapat Al-Quran raksasa berukuran 1,77 meter kali 1,4 meter dengan tebal 2,5 meter. Benteng Kuto Besak merupakan ciri kota Palembang yang mempunyai panjang 288,75 meter, lebar 183,75 meter, tinggi 9,99 meter, tebal 1,99 meter. Jadi, tak heran dalam Perang Pertama Palembang di tahun 1819, ketika diserang oleh meriam korvet Belanda, tak ada peluru yang bisa menembus dinding atau pintu. Pulau Kemaro merupakan sebuah pulau kecil yang berada di tengah Sungai Musi, terletak sekitar 6 km dari Jembatan Ampera. Pulau Kemaro menjadi salah satu tempat yang disakralkan bagi masyarakat Palembang, khususnya etnis Tionghoa. Sebab di pulau ini terdapat sebuah kelenteng dengan pagoda yang tinggi menjulang. Selain itu, pulau ini juga merupakan tempat bersejarah dalam kisah cinta seorang pangeran dari negeri tirai bambu, bernama Tan Bun An, yang ingin mempersunting putri Raja Palembang, Siti Fatimah. Oleh karena itu, Pulau Kemaro kini menjadi salah satu destinasi wisata, dan akan ramai dikunjungi saat perayaan Cap Gomeh. Hantu Banyu merupakan hantu yang populer di Palembang, tempat tinggalnya di pinggir Sungai Musi dan sungai-sungai lainnya. Orang Palembang suka makan kapal. Kapal yang dimaksud di sini yaitu pempek kapal selam. Hehehe. Di Palembang banyak sekali budak, karena dalam bahasa Palembang budak artinya anak. Selain empe-empe ada makanan jenis lain yang sering diucapkan orang Palembang, yaitu makan taun. Pada masa jabatan Gubernur Alex Nurdin, Palembang menjadi kota pelopor sekolah dan berobat gratis. Punti Kayu merupakan hutan dalam kota. Terdapat banyak pohon pinus dan merupakan objek wisata di Palembang. Taman Kota Terbaik se-Indonesia, atas nama Kambang Iwa tahun 2008 dan tahun 2010. Dulu Palembang memiliki 108 sungai yang membagi kota Palembang, sehingga orang-orang Eropa menyebut Palembang sebagai Venesia dari timur. Jakabaring Sport City adalah kompleks olahraga terbesar se-Indonesia. Palembang sering dijadikan tuan rumah pergelaran olahraga terbesar baik tingkat nasional maupun dunia, seperti ASEAN Games, SEA Games, Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional, Islamic Solidaritas Games, Pekan Olahraga Mahasiswa se-ASEAN, dan masih banyak lagi. ASEAN Environment Sustainable City tahun 2008, sebagai kota terbersih se-ASEAN. Tugu Parameswara dengan bentuk pelepah pisang merupakan simbol asal-usul Raja Parameswara. Raja Parameswara adalah nenek moyang orang Singapura dan Malaysia yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang.
Kain songket merupakan kain tradisional asal Palembang dengan kualitas tingkat dunia dan harganya pun sebanding dengan kualitasnya. Tarian tradisional asal Palembang adalah tari tanggai dan tarian gending Sriwijaya. Duk Muluk merupakan drama atau teater tradisional asli Palembang. Ujung lapan dalam bahasa Palembang artinya pembohong atau penipu, karena di angka 8 tidak ada ujungnya.